Oke, baiklah. Pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan untuk materi jurnal khusus, di mana pada pertemuan kali ini saya akan coba bahas mengenai jurnal penerimaan kas. Nah, di mana untuk jurnal penerimaan kas ini sendiri, ini adalah jurnal untuk mencatat semua penerimaan perusahaan, baik itu dari aktivitas operasional maupun aktivitas non operasional. Contohnya di sini adalah penerimaan dari piutang dagang, kemudian penerimaan dari penjualan tunai, maupun penerimaan dari penjualan lainnya seperti aset tetap atau yang lainnya. Itu kira-kira gambaran mengenai jurnal penerimaan kas. Nah, untuk dokumennya sendiri, bahwa jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal, sumber dokumennya itu adalah bukti penerimaan kas. Jadi jika ada dokumen transaksi, di situ ada tulisan bukti penerimaan kas atau biasanya kodenya BKM, itu berarti masuk pada jurnal khusus penerimaan kas ini. Oke, langsung saja di sini sudah saya siapkan untuk soalnya ya. Masih dengan PD Mitra ya. Ini uji kompetensi tahun 2018 soalnya. Oke, dari dokumen transaksi ini kita akan coba telusuri satu-satu ya. Di sini dokumen transaksi nomor 1 pengeluaran kas bukan ya. Kita lanjut ke dokumen transaksi selanjutnya. Oke, di dokumen transaksi nomor 13 ini tanggal 3 ada bukti penerimaan kas. Di sini keterangannya adalah pelunasan faktur. Oke, sekarang kita akan coba masukkan bukti penerimaan kas ini ke dalam jurnal khusus penerimaan kas. Oke, yang pertama kita masukkan tanggalnya, tanggal 3 di situ ya. Kita masukkan tanggalnya. Lalu kemudian nomor invoice-nya atau ceknya di sini adalah BKM 12-1. Masukkan BKM. Deskripsinya adalah keterangan ini diterima dari Ilham Komputer. Oke, lalu kita akan isi sisi debit maupun sisi kreditnya. Oke, di sini karena jurnal penerimaan kas maka kita coba isi dari sisi debit dulu. Untuk cash in bank kita tulis saja atau kita input saja berapapun jumlah yang tertera di sini di kolom jumlah, maka inilah yang harus kita masukkan ke kolom cash in bank tanpa harus menghitung dan sebagainya. Maka jumlah ini yang kita terima secara cash atau yang akan kita terima dengan menggunakan cash in bank ini langsung saja kita input ke sini ke kolom cash in bank. Lalu di sini ada keterangan pelunasan faktur tanggal faktur F11-12 tertanggal 25. Nah, untuk mengetahui berapa nilai piutangnya atas nama Ilham Komputer, maka kita harus cek dulu saldo piutang atas nama Ilham Komputer itu berapa. Kita bisa lihat di daftar saldo piutang dagang di sini. Oke, di sini ada saldo piutang dagang atas nama Ilham Komputer, ini punya nilai piutang sebesar 34.100.000. Nah, berarti nilai piutang inilah yang akan kita masukkan ke kolom account receivable ke sini. Oke. Lalu kemudian pertanyaan akan timbul di sini bahwa ada jumlah piutang 34.100.000, tetapi yang kita terima di sini cash in bank-nya adalah hanya 33.790.000. Oke, berarti di sini kemungkinan ada potongan atau sales diskon atau potongan penjualan. Kita cek di sini bahwa di sini pelunasan faktur tanggal 12. Nah, ada potongan 310.000. Nah, nilai potongan ini kita akan input ke sales diskon atau kolom sales diskon seperti ini, sehingga jika kita jumlahkan kolom kredit dan kolom debit, jika cash in bank ditambah dengan sales diskon, maka otomatis akan nilainya sejumlah dengan account receivable ini. Oke, itu untuk transaksi nomor tanggal 3, nomor transaksi nomor 3. Oke, lanjut. Kita cek lagi dokumen transaksi untuk penerimaan kasnya. Oke, di sini Oke, di sini untuk transaksi nomor 12 ya, tanggal 12. Di sini ada bukti penerimaan kas. Oke, kita langsung saja kita input. Tanggalnya adalah tanggal 12 di sini ya. Oke, tanggal 12 di sini buktinya adalah BKM 12-2. Lalu keterangan di sini kita terima dari Maulana Komputer. Oke, kita deskripsinya kita isi dengan Maulana Komputer. Oke. Nilai uang yang kita terima di sini adalah 188.600.000. Ini langsung saja kita masukkan ke kolom cash in bank ini. Oke, di sini. Lalu ini adalah penulisan faktur tanggal 6 Desember dikurangi dengan sales faktur. Oke, untuk mengetahui berapa nilai piutangnya di sini. Ya, untuk mengetahui berapa nilai piutangnya, maka kita harus hitung transaksi tanggal 6 ini dikurangi dengan
transaksi returnya. Kita cek tanggal 6 di sini. Oke. Di sini ada tanggal 6. Oke, di sini ada tanggal 6. Ini nilai transaksi tanggal 6 atau nilai piutang yang muncul atas transaksi penjualan kredit tanggal 6 itu jumlahnya adalah 245.800. Oke, untuk mengetahui berapa nilai piutangnya maka kita harus tahu berapa nilai returnya. Oke, di sini ada retur penjualan atas tanggal 6 di sini. Oke, di sini jumlah returnya adalah 57.200 sehingga ini harus kita kurangkan nilai penjualan atau total penjualan tanggal 6 ini dikurangi dengan nilai retur tanggal 7 ini, sehingga kalau saya hitung menurut perhitungan saya di sini nilainya yang muncul adalah piutang sejumlah 188.600. Kemudian di sini kita terima pembayaran itu 188.600. Berarti kalau sudah seperti ini berarti sudah selesai berarti. Oke. Lanjut ke transaksi selanjutnya. Kita cek. Tadi kita masuk tanggal 12 ya. Oke, sini berarti kita lanjut lagi. Oke, tanggal 13 ini ada nota kontan. Kopnya perusahaan BD Mitra atau perusahaan yang sedang kita kelola. Berarti ini adalah penjualan tunai. Oke, kita masukkan tanggalnya atas transaksi penjualan tunai di sini adalah tanggal 13 ya. Di sini adalah KN01 kodenya ini. Ya, KN01. Lalu selanjutnya di sini keterangannya bisa kita isi dengan penjualan tunai ini. Oke. Lalu perhatikan di sini bahwa penjualan tunai total yang ada di sini adalah 226.600. Berarti nilai penjualan tunai inilah yang akan kita masukkan di sini. Oke, di sini jumlahnya adalah 226.600. Ini kita input ke kolom cash in bank karena jumlah ini yang kita terima dari penjualan tunai. Kemudian karena ini kita penerimaan bukan dari penerimaan piutang dagang, maka kita tidak masuk ke kolom core receivable, tapi kita masuk ke kolom order. Karena kolom order ini kolom yang digunakan untuk menginput nama-nama akun selain penerimaan dari piutang dagang. Oke ya, jadi kolom order ini bisa kalian gunakan untuk mengisi sumber akun penerimaan cash in bank selain dari piutang dagang atau account receivable. Nah, karena penjualan tunai itu bukan penerimaan dari piutang dagang, maka kita masuknya ke kolom order. Oke. Nah, untuk penjualan tunai sendiri di sini terdiri dari akun total harga ini bisa kita katakan sebagai salesnya. Kemudian PPN ini bisa kita kategorikan sebagai PPN outcome-nya. Berarti di sini ada dua akun sales dan akun PPN outcome. Oke, sekarang kita masukkan untuk akun salesnya ya di sini, dan yang kedua adalah akun untuk PPN outcome. Nah, baru kita masukkan nominalnya atau jumlahnya di sini. Oke, kode akunnya untuk sales adalah 41100, kemudian untuk PPN outcome adalah 2/1600. Oke, nominal untuk sales ini kita ambil dari total ini ya, 206 juta ini. Kemudian untuk PPN outcome ini kita ambil dari kolom PPN outcome 20.600. Oke, masukkan di sini. Sehingga totalnya di sini kalau kita jumlah antara sales dan PPN outcome itu sama dengan jumlah yang kita terima di cash in bank-nya. Oke, seperti itu. Oke, lanjut lagi ke transaksi selanjutnya. Oke, dokumen transaksi nomor 14 ini tanggal 14 ada bukti penerimaan kas, ini pelunasan faktur lagi. Oke, berarti kita langsung saja masukkan di sini tanggalnya tanggal 14 ya. Di sini tanggalnya adalah tanggal 14. Lalu kemudian di sini ya. Tanggal 14 di sini. Kodenya di sini adalah BKM 12-3. Lalu keterangannya di sini adalah kita terima dari Maulana Komputer atau pelunasan piutang dari Maulana Komputer. Sekarang cash in bank langsung saja kita ambil dari jumlah ini 28.600. Kita masukkan di sini. Lalu kita masuk ke kolom kreditnya. Perhatikan untuk pelunasan faktur tanggal 29 November 2016 plus PPN outcome. Berarti kita lihat di sini di daftar saldo piutang dagang berapa nilai piutang atas nama Maulana Komputer ini. Oke, di sini untuk piutang dagang atas nama Maulana Komputer di sini nilainya adalah 28.600 ya, 28.600
600. Berarti ini kita masukkan ke kolom account receivable sini. Ya, sehingga nilai piutang yang ada itu sama dengan nilai penerimaan cash in bank dari pelunasan piutang tanggal 29 November ini. Oke ya. Lanjut lagi kita. Lanjut ke transaksi nomor berikutnya. Oke, tadi sampai dokumen transaksi nomor 14. Oke. Ini ya. Yang barusan kita input. Oke, lanjut lagi. Apakah masih ada transaksi penerimaan kasnya? Oke, di sini tanggal 20 dokumen transaksi nomor 19. Ini ada bukti penerimaan kas. Oke, sekarang kita masukkan sini. Oke, tanggalnya 19 ya. Sini tanggal 20. Kemudian nomornya adalah BKM 12-5 di sini, masukkan ke sini. Kemudian di sini adalah kita terima piutang sebesar ini penerimaan dari piutang yang telah dihapuskan atas nama Maulida Komputer. Jadi kita bisa kasih keterangan penerimaan piutang yang dihapus, seperti itu aja. Oke, karena ini bukan customer lagi. Oke, lanjut di sini gas yang kita terima adalah 6 juta. 6 juta. Seperti ini yang kita terima di cash in bank. Lalu kemudian karena ini adalah pelunasan piutang yang telah dihapuskan, maka dia tidak dianggap sebagai pelunasan piutang. Tetapi di sini akan dicatat dengan menggunakan cadangan kerugian piutang. Bisa kita masukkan di kolom order. Oke, kenapa tidak masukkan di kolom receivable? Ya, sekali lagi karena ini sudah dianggap bukan pelunasan piutang, tetapi pelunasan dari piutang yang telah dihapuskan. Maka akun yang kita gunakan adalah allowance for doubtful debt atau cadangan kerugian piutang. Kita tuliskan di kolom order, jangan di kolom receivable. Oke, untuk allowance for doubtful debt itu kode akunnya adalah 1/1400. Lalu nilainya kita masukkan di kolom amount sejumlah 6 juta. Ingat ya, 6 juta bukan 12 juta karena dia hanya mampu bayar 50%-nya saja. Oke, lanjut ke transaksi selanjutnya. Apakah masih ada di sini? Oke, di sini tanggal 25, dokumen transaksi nomor 22. Ada bukti penerimaan kas di sini. Oke. Tanggal 25 kita masukkan. Buktinya adalah BKM 12-5 di situ. Di sini kita terima dari Akbar Komputer. Oke, masukkan deskripsinya Akbar Komputer. Lalu yang kita terima di sini adalah 23.100.000. Kita masukkan di kolom cash in bank. Ingat ya, berapapun yang kita terima di jumlah ini, maka kita masukkan di kolom cash in bank. Oke, lanjut geser ke kolom kreditnya. Oke, di sini account receivable. Untuk mengetahui berapa nilai account receivable dari Akbar Komputer, sekali lagi kalian harus cek di daftar saldo piutang dagang ya. Untuk mengetahui berapa nilai piutang yang kita terima dari pelunasan tanggal 25 ini, maka kita harus cek nilai piutangnya dari Akbar Komputer. Oke, kita lihat di atas di daftar saldo piutang dagangnya atas nama Akbar Komputer. Oke, kita cek di sini. Oke, untuk Akbar Komputer di sini nilai piutangnya adalah 23.100.000. Oke, berarti kita masukkan di sini 23.100.000. Oke, ternyata yang kita terima adalah sama jumlahnya dengan jumlah piutang. Kalau sudah seperti ini, kalau sudah sama berarti sudah selesai. Oke, sekarang kita lanjut ke transaksi selanjutnya. Apakah masih ada? Oke, tadi dokumen transaksi nomor 22 ya. Oke, kita lanjut di sini. Oke, tadi adalah nomor 19 berarti yang ini ya. Oke, kita lanjut ke transaksi selanjutnya. Apakah masih ada? Oke, di sini terakhir ini tanggal 25. Ini yang barusan kita input ya, sorry. Sudah selesai berarti. Oke, berarti tidak ada transaksi lagi. Untuk bukti penerimaan kasnya di sini sepertinya tidak ada lagi. Oke, selesai ya. Oke, jadi seperti itu. Jadi untuk bukti penerimaan kasnya atau jurnal penerimaan kas ini sudah selesai. Nah, setelah kita menginput semua transaksi yang berhubungan dengan penerimaan kas di sini, maka langkah selanjutnya kita harus jumlahkan masing-masing akun. Untuk cash in bank ini jumlahnya kita total saja. Ini nilainya ketemu adalah 506.690. Untuk PPN kosong tidak ada ya. Kemudian untuk sales discount ini karena cuma satu berarti nilai itu yang akan turun ke bawah. Kemudian untuk account receivable-nya di sini jumlahnya adalah 274.400.000. Kemudian jumlah
Yang muncul dari akun-akun lain di sini nilainya adalah 232.600.000. Kemudian baru kita kasih kode untuk yang cash in bank. Kode akunnya adalah 1 strip 100. Untuk PPN income ini adalah 2 step 1500 dan seterusnya ke sini. Antara sales diskon dan consumable masing-masing kodenya adalah seperti ini. Untuk kode-kode akun yang lain, akun lain ini kodenya sudah muncul di sini. Oke, setelah selesai dalam menginput kode akun dan menjumlah masing-masing akun di sini, baru langkah selanjutnya adalah kita akan buatkan rekapitulasi. Oke, sudah dijelaskan di awal pertemuan bahwa untuk rekapitulasi ini fungsinya adalah untuk mengelompokkan kode-kode akun yang ada di sisi debit dan mengelompokkan kode-kode akun yang ada di sisi kredit. Selain itu, rekapitulasi ini juga berfungsi mempermudah kita pada saat kita melakukan posting ke buku besar. Oke, itu manfaat dari adanya rekapitulasi. Oke, sekarang kita kelompokkan untuk di kolom debit ini. Di sini ada 3 akun, cash in bank, PPN outcome, dan sales diskon. Di sini yang ada saldonya hanya cash in bank dan sales diskon. Berarti hanya 2 akun ini yang kita akan masukkan ke rekapitulasi di sini. Oke, yang pertama akan kita masukkan sesuai dengan kode terkecil, berarti di sini cash in bank dulu. Oke, nominal jumlahnya kita ambilkan dari jumlah sini. Kemudian selanjutnya adalah untuk PPA sales diskon ini, kodenya kita masukkan, jumlahnya kita masukkan dari sini. Oke, selesai untuk sisi debit. Oke, sisi kreditnya perhatikan. Untuk sisi kredit ini ada account receivable, ada sales, ada PPN outcome, dan ada allowance for the full debt. Masing-masing ini akan kita input di rekapitulasi di kolom kredit. Oke, kita kelompokkan satu-satu. Kita mulai dari kode akun terkecil. Di sini adalah account receivable. Oke, kita masukkan account receivable di sini. Kemudian jumlahnya kita ambilkan jumlah yang ini. Lalu selanjutnya yang kedua adalah untuk allowance for the full debt, ini kita masukkan. Jumlahnya kita ambil dari ini 6 juta. Kemudian di sini ada PPN outcome. Jumlahnya juga ambilkan di PPN outcome ini. Lalu yang terakhir di sini ada sales. Dengan jumlah salesnya adalah 206 juta, kita masukkan ke sini. Oke. Lalu setelah selesai, maka otomatis antara kolom kredit dan kolom debit ini nilainya mestinya harus sama. Oke, di sini sudah terlihat sama 507 juta. Oke, ini untuk jurnal penerimaan kas, jurnal yang khusus hanya menerima atau mencatat penerimaan kas. Oke, saya rasa untuk jurnal penerimaan kas ini sampai di sini. Kita lanjut pada jurnal pembelian di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.